Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Yuk kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Apa tuh? Temanya adalah semua yang tidak ada di zaman Nabi, apakah bid'ah saat ini? Wah, nah ini buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Kalau lagi ulang tahun gimana? Manggil saudara nggak? Baca doa kumpul-kumpul nggak? Kalau saya sih gitu ya biasanya nih. Kalau saya, nih saya ngaku aja sebelum tadi salahin. Iya, oke kita lanjut di Ustadz Syam. Nah, itu kan namanya kan saya memperingati ulang tahun saya ya, gitu. Mensyukuri. Kalau ulang tahun itu disyukuri. Iya, disyukuri, syukuran makanya. Nah, itu bid'ah nggak tuh Ustadz Syam tuh? Mohon izin penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang mungkin hari ini sedang memperingati hari ulang tahunnya. Barakallahu fi umrik. Selamat ulang tahun. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, Allah luaskan rezekinya dan Allah jadikan ia husnul khatimah. Subhanallah. Kalau ulang tahun isinya doa seperti tadi, subhanallah, mana mungkin bisa jadi bid'ah. Kalau ulang tahun isinya tausiah, subhanallah, isinya bersedekah kepada sesama, kasih makan tetangga, insya Allah itu adalah sesuatu yang mendukung syariat. Sekali lagi, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak mendukung syariat. Sedangkan sesuatu yang mendukung syariat, lalu ada fatwanya, kemudian ada pendapat ulama, insya Allah masih bisa kita ikuti. Seperti daripada lembaga fatwa Mesir, lembaga fatwa Palestina, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kemudian kawan-kawannya yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya merayakan hari ulang tahun, memperingati hari ulang tahun bukanlah termasuk sesuatu yang diharamkan karena didukung oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا, di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam hari kelahirannya, hari kematiannya dan hari kebangkitannya nanti. Subhanallah, di mana Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan hari kelahiran itu adalah sebuah momen, maka kita pun boleh menjadikan hari kelahiran adalah sebuah momen. Momen apa? Momen untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan dalil apa para ulama tadi tidak mengharamkan daripada merayakan ulang tahun atau memperingati hari ulang tahun? Disebabkan karena seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qatadah ya radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang hari Senin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hari Senin dengan puasa disebabkan karena hari lahirnya dan hari diwahyukannya atau hari diutusnya menjadi seorang rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari dua dalil ini, selama kata mereka para ulama tadi, selama tidak ada yang namanya ikhtilat, campur baur, tidak ada yang namanya sesuatu yang diharamkan, maka insya Allah sesuatu seperti memperingati hari lahir adalah sesuatu yang diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan para ulama di Saudi mengharamkan daripada memperingati ataupun merayakan hari ulang tahun. Dalilnya apa? Karena menurut mereka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk di antara mereka. Sedangkan perayaan ini adalah menyerupai kaum yang lainnya. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di kota Madinah, di kota Yathrib, ada orang-orang yang memperingati suatu hari, 2 hari berturut-turut ataupun 2 hari yang mereka peringati. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, hari apa ini? Ini adalah hari raya kami, hari bergembira. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka, Allah telah mengganti hari raya kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka orang beriman hanya punya 2 perayaan, yaitu perayaan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah dari sini ulama di Saudi mengambil pendapat bahwasanya ternyata tidak boleh merayakan selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dari situ biasanya diambil pendapat bahwasanya ternyata perayaan ulang tahun nggak boleh. Namun kalau ditanyakan pendapat kami pribadi ataupun pendapat yang kami ikuti, kami lebih mengikuti pendapat yang pertama, selama peringatan tersebut bukanlah merayakan dengan berlebih-lebihan. Selama peringatan tersebut yakni udkhulu, memasukkan surura atau
kebahagiaan ke hati seorang yang beriman. Misalnya nih, ada orang-orang misalnya dia mengundang kita untuk ke rumahnya untuk makan siang. Dalam rangka apa? Ini peringatan ulang tahun saya. Aduh, subhanallah, itu bid'ah itu, enggak boleh, enggak ada. Gimana? Pasti itu memasukkan sakit hati ke hati orang lain. Padahal Nabi meminta kita atau mengingatkan kita untuk memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Berarti kita sedang mengikuti sunnah ketika kita hadir dalam undangan tersebut. Kenapa? Karena ternyata niat kita memasukkan kebahagiaan di hati seseorang. Karena pernah ada kasus, ada seorang anak ditegur di sekolah karena dia ngucapin ulang tahun ke temannya. Subhanallah. Terus kalau misalnya cara yang terbaik untuk milad ini gimana atau ulang tahun ini bagaimana? Tentu saja satu mengikuti baginda Nabi SAW dengan berpuasa. Puasa. Itu yang pertama. Yang kedua dengan bersedekah. Bersedekah itu artinya memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu senang dengan peringatan ulang tahun mengundang anak yatim. Kenapa? Saya khawatirnya anak yatim itu malah sedih. Seandainya saya punya bapak, saya pasti begini juga. Subhanallah. Saya lebih senang kalau ada peringatan ulang tahun lalu santunannya dibawa ke panti. Bukan anak panti yang dibawa ke acara ulang tahun tersebut. Khawatirnya mereka merasa bahwa seandainya saya masih punya bapak ya, saya juga pasti akan seperti ini. Kalau saya pribadi. Namun kalau misalnya ada yang menganggap bahwa doanya mereka didengarkan, silahkan saja. Namun insya Allah diniatkan adalah peringatan untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, mereka semua memperingati daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita memakai pendapat yang pertama nih kita semua ya. Ini Masya Allah ya. Jadi membolehkan asal dalamnya kebaikan semua. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Pertanyaan berikutnya di zaman Nabi, ini di zaman Rasulullah SAW, itu ada yang menggunakan sejadah nggak Ustadz? Karena pada saat Ustadz Maulana itu saya ya dengar pengalamannya, salah satunya adalah waktu umroh gitu ya, dia pakai sejadah, dibilang bid'ah. Nah, itu bukan waktu umroh, waktu haji. Nah sekarang kan di Indonesia kan mau kena sejadah gitu kan, kita kalau lagi mau sholat kan pakai itu, apalagi perempuan ya. Mohon izin, silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Kalau bid'ah pakai sejadah, gulung aja tuh sejadah yang ada di masjid. Oh, karpet. Iya. Izin Nabi dan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Amin. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban hingga masuk bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Dan tinggal 35 hari lagi kita akan berpuasa di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang dua hal ini. Apakah pakai mukena itu bid'ah? Apakah pakai sejadah itu bid'ah? Kita lihat dulu hukumnya. Kalau syarat sahnya, sekali lagi, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Kita berbicara syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat menutup aurat dan bersuci badan, pakaian, dan tempat salat. Jadi kalau berbicara tentang sejadah, itu sejadah menyebabkan salat kita jadi sah. Kenapa? Karena sejadah itu praktek nih. Sejadah itu, jadi serban saya itu kadang-kadang jadi sejadah juga. Oh iya benar. Karena lebar. Iya, sejadah itu bisa digunakan untuk apa? Supaya suci badan, pakaian, dan tempatnya. Oh iya benar. Nah, jadi kalau berbicara tentang sejadah, justru sejadah itu mendukung untuk salat kita sah. Karena kenapa? Untuk suci tempatnya. Lalu dengan adanya sejadah bisa menjadi batas untuk supaya orang tidak lewat. Sutra. Nah, jadi sutra jadinya. Jadi pembatas antara di mana orang salat dengan tidak. Paling bagus kita mencari posisi memang yang dekat dengan tembok atau tiang supaya sutranya jadi itu. Jadi sekali lagi catatan, sejadah itu bukan bid'ah. Karena sejadah itu justru mendukung untuk pelaksanaan. Kemudian bagaimana dengan mukena? Mukena itu pun termasuk pendukung. Karena kenapa? Mohon maaf. Mukena itu hanya ada di Asia. Tepatnya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sekitarnya. Karena, mohon maaf, pakaian orang-orang di Asia itu tidak seperti orang-orang yang di Arab. Yang notabene-nya sudah menutup aurat. Maaf, tanpa menyinggung, bahwa di Indonesia, di Asia itu, Melayu, itu kalau kita lihat,
pakaian adatnya mereka. Ini kan adat sebenarnya mukena itu. Mukena itu adat. Tapi dalam hal ini mendukung untuk pelaksanaan sholatnya karena menutup aurat. Bukankah baju adat kita, maaf, baju-baju kebiasaan kita itu kan ada yang pendek, ada yang maka para wali Allah penyebar agama Islam mengajarkan namanya mukena. Tidak sah salatnya orang yang tidak menggunakan hijab dalam artian menutup auratnya. Karena bisa menyebabkan salatnya tidak sah karena terbuka aurat. Syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Sementara mukena itu menutup aurat. Apanya ditutup? Auratnya. Auratnya itu bagaimana? Adalah warnanya, kulitnya, dan lekukannya. Kalau seandainya itu sejadah sama mukenanya ada gambar-gambar, itu kan gimana tuh Ustaz? Gini, sepanjang gambar itu tidak mengganggu. Karena boleh. bisa jadi melihat gambarnya gambar orang. Enggak boleh. Gambar kampanye ini lagi di situ dia gambar orang coblos nomor sekian. itu bahaya itu. Lagi sholat belakang. Waduh, coblos nomor pertanyaannya sekian. itu mukena dari mana? Jadi sepanjang tidak merusak keusyuan. Karena jangan sampai mukena itu justru merusak keusyuan. Dan jangan juga terlalu tipis. Pas ada kipas angin terbuka-buka itu mukenanya. Benar. Jadi buat jamaah Islam itu ini Masya Allah terutama buat para wanita ya. Ini kalau pakai mukena terlalu bagus ini juga kadang-kadang jadi ajang pamer atau sorotan gitu loh. Masa menghadap orang lain aja teman-teman pergi ke pesta bajunya bagus, masa mukenanya blok? Jangan dong ya bagus tapi jangan cari perhatian ya. Allah, mukenanya ketian gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah jamaah. Nah ini orang bilang bid'ah, dolalah, finnar gitu ya kan. Tapi dia pakai tasbih nih. Padahal sebenarnya tasbih ini kan juga zaman Rasulullah kan nggak ada nih. Ini kan mohon izin. Ya, saya cincin bukan tasbih ya. Tapi tasbih ini sebenarnya gimana sih, Bib? Ini tasbih ini bid'ah atau enggak nih? Atau boleh? Ya, mohon izin. Afwan Mas Fadli. Silakan, Bib. Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang menggunakan tasbih ataupun menggunakan yang di tangan tuh apa namanya itu tasbih yang digital, maka ada ulama yang mengatakan diperbolehkan dengan tujuan niat dia berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bahwasanya dia bertasbih, dia menggunakan tasbih yang bulat-bulat yang kayak Ustaz Syam. Itu sebagaimana istrinya Rasulullah SAW menggunakan batu kerikil. Dikumpulin batu kerikilnya mungkin sampai 100 ya kan. Balik lagi 10. Maka Rasulullah membiarkan. Maka di sini para sahabat mengatakan bahwasanya menggunakan media untuk melakukan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya, maka adalah bentuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijelaskan siapa orang yang menggunakan tangannya. Ini hadisnya Rasulullah. Siapa orang yang menggunakan tangannya subhanallah, 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 subhanallah. Biasa ini sekali, 2 kali, 1, 2, 3 itu 33 kali. 33. Nah, ketika dia menggunakan tangannya, maka tangannya inilah yang akan menjadikan saksi nanti dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh tubuh kita akan menjadi saksi kita. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi. Kaki ditanya mau kemana? Dari mana? Sama siapa? Tangannya ini suka nyentuh yang mana? Halal atau haram? Ini semua ditanyain. Makanya digunakan untuk bertasbih, sehingga ditanyakan dalam kebaikan. Makanya semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang kedua, siapa orang yang menggunakan tasbihnya, ya kan? Ataupun segala suatu alat media tersebut dikalungin tasbihnya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia pakai kalungin, dia pakai tangannya, atau dia pakai di jarinya. Maka ini kalau tujuannya memamerkan, tujuannya adalah riya, maka di sini mereka ulama menjelaskan bahwasanya haram hukumnya. Kenapa? Memamerkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya lebih cenderung dalam pendapat yang pertama, dan saya lebih cenderung dalam sebuah penglihatan dan pengamatan saya menggunakan tasbih untuk mengingatkan teman kita, saudara kita, keluarga kita, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bentuk orang tahlilan di kampung-kampung itu hafal Yasin. Masya Allah, ya kan? benar. Kita tanya, kalau misalkan mereka nggak baca Yasinan tiap hari, ya kan? Kan namanya keluarga, saudara. Ya hafal, Abi, kalau bersama-sama. Tapi kalau suruh sendiri, nggak hafal juga sih. Nah, intinya, kalau berjamaah hafal. Intinya apa? Mereka masuk yang diingat. Pertama, dia ingat kepada Allah. Dia Yasinan. Dia bisa baca doa untuk keluarganya, untuk saudaranya. Ini adalah bentuk daripada dakwah secara halus atau secara kecil, yang dimana menanamkan dirinya untuk selalu ingat kepada Allah.
Kan kalau lagi zikir kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu anna nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seolah-olah dia baru pulang kerja, tahlilan di rumah tetangganya, ingat lagi sama Allah. Oh iya, besok saya akan mati, saya akan dicabut nyawanya oleh Allah, saya akan berada dalam tempat seperti ini juga dan lain sebagainya. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama, tasbih itu juga bentuk segala sesuatu untuk mengingatkan teman-teman kita berzikir. Ya Ustaz Maulana, cetek. Oh, ya Allah, mudah-mudahan saya berzikir juga. Cetek, Udah berapa banyak nih zikir kita, ya kan? Ya kan? Ustaz sampai tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Sudah berapa banyak yang sudah dibacakan saudara Ustaz Sam? Nah, ditanya lagi, kalau misalkan zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dengan tujuan pamer, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia Allah sallallahu alaihi wasallam dia pamer, diterima sama Allah. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersama malaikatnya, bersama-sama berjamaah itu bersalawat kepada Rasulullah. Kita berjamaah selawat. Bismillah khair. Maulidan, isinya selawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, sampaikanlah selawat. Nggak ada yang namanya maulidan itu nggak ingat sama Allah. Semua pasti ingat kepada Allah. Ya kan, ingat kepada Rasulullah. Menanam mandiri dan jiwa untuk selalu mengingat kepada kebaikan. Jangan mudah membid'ah-bid'ahkan. Jangan mudah mengharam-haramkan. Boleh jadi apa yang dilakukan adalah bentuk kebaikan. Betul. Jadi manusia atau jadi hambanya Allah, ingat, jangan memusuhi mereka, saudara kita sama muslim. Mereka beribadah, mereka berdakwah dengan dakwahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadilah billati hiya ahsan. Mereka punya dakwah yang berbeda-beda dengan tujuan sama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, jadi kita tuh nggak pernah tahu. Jangan merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Iya. Betul. Ya, mungkin dia lebih sedikit dosanya dibandingkan kita. Iya kan? Kalau Masya saya Allah, luar biasa. bukan ria ini ya. Iya, bukan. Nah, kalau ditunjuk ria biasanya, kalau di sini enggak. Jadi manis. Dia kan spesial, ya Allah. Ngingetin orang. Jamaah. Yeay. Nah, kita lanjut lagi. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah. Jadi ria atau enggaknya Tergantung jarinya, tergantung jari. Kalau jari telunjuk biasanya gini kelihatan kayak pamer itu. Ya nih. inamal a'malu binniyat, tergantung niat. Iya, benar. Nah, sekarang nih bicara masalah transportasi. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, mungkin kalau kita lihat zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya mobil mewah, sedan, ya kan, SUV dan lain-lain. Mereka tuh masih pakai yang namanya kendaraan onta, keledai, ya kan, terus ada kuda. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Syam? Keledai apa kedelai? Keledai. Ya Allah. Ya kan, ini bagaimana Ustaz Syam zaman sekarang ini kan kita ini pakai mobil, ya kan? Itu pakai motor. Nah, ini apakah termasuk bagian dari bid'ah atau bagaimana Ustaz Syam? Ini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Utsman, Ustaz Maulana, Ustaz serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Klarifikasi sedikit tasbih ini subhanallah. Tadi dibilang bid'ah soalnya, Mas. Dibilang ria. Jadi guru saya kasih ke Barak, ke anak saya. Jadi kalau saya bawa ini saya ingat dua, guru saya sama anak saya, subhanallah. Dan sekaligus mengingat Allah insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita dibersihkan daripada segala jenis ria dan insyaallah menjadi syiar semuanya. Amin. Kalau ditanyakan di zaman Nabi SAW itu tidak ada kendaraan transportasi modern, hanya ada onta, hanya ada kuda, subhanallah, hanya ada keledai. Kalau kita mau mengambil ini sebagai harus kita mengikuti baginda Nabi SAW dari segi hal tersebut, maka berapa bulan baru kita sampai ke Mekah kalau mau umroh, subhanallah. Belum ada pesawat. Ya, berapa lama orang kalau mau berangkat haji, subhanallah. Namun ternyata hal-hal seperti ini sangat fleksibel, bukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, bukan sesuatu yang berkaitan dengan daripada syariat ataupun ritual ibadah, subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menggunakan kendaraan yang modern, tentu saja tidak. Nabi menggunakan kendaraannya daripada hewan tadi, onta, keledai dan juga kuda, subhanallah. Begitu pula di masa sahabat sudah berbeda lagi, sudah ada kereta. Ya, makanya kalau kita di baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, ada misalnya di zaman Turki Utsmani itu ada jalur kereta yang sekarang sudah ditutup. Mungkin dengan transportasi kereta orang berangkat ke kota Madinah, lalu beralih lagi dengan kapal, subhanallah, kemudian beralih lagi dengan pesawat. Ini semua adalah sesuatu yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang bisa menemukan daripada pesawat tadi. Maka sesuatu ini bukanlah sesuatu bid'ah. Jadi kalau bicara bid'ah ini, jangankan kita ya, Sayyidina Umar bin Khattab saja itu kan dituduh bid'ah ketika tadi mau melaksanakan tarawih berjamaah. Wahai Umar, itu kan bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adalah sesuatu yang memang adalah yang paling baiknya bid'ah, subhanallah, yaitu salat tarawih berjamaah. Jangankan Sayyidina Umar bin Khattab, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wasallam itu pun dituduh bid'ah sama Abu Jahal. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat, ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dituduh bid'ah oleh Abu Jahal tadi. Maka subhanallah, santai aja kita. Kalau dikatakan kendaraan itu adalah bid'ah, maka ini tidak termasuk di antara bid'ah tadi, karena dia bukanlah sesuatu yang mungkin dibawa ke dalam ibadah kita, bukanlah sesuatu yang dibawa ke dalam ritual kita, hanya menjadi pendukung daripada ibadah tadi. Maka kalau dikatakan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka keliru daripada definisinya. Definisi bid'ah sesungguhnya adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam hal beragama, yang dibuat-buat dalam syariat agama, maka itu baru dikatakan bid'ah. Tapi sesuatu yang dibuat untuk mendukung agama, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Iya, sama-sama, Ustaz Syam atas penjelasannya. Fadli. Jadi ya yang termasuk bid'ah kan biar jamaah juga sama-sama kita belajar nih. Ustaz Maulana mohon izin boleh berdiri sebentar. Apa Nah, sih? ya, boleh ngadep ke kiri. Ada sedikit. aja, ada. Challenge. Challenge nih. Sebentar. Kan di zaman Nabi kan dulu kan nggak ada yang namanya Jadi, foto, kan tunggu dulu. lukisan. Jadi ada lagi gambar saya. Jangan bergerak, diem dulu. Aku gaya favorit saya deh. Oh gitu, tangannya satu lagi gini. Oke, ya, oke. Nah jadi zaman Nabi itu kan nggak ada yang namanya lukisan, ya, nggak ada foto, adanya lukisan. Nah lukisan ini sebenarnya gimana? Ini boleh nggak sih? Atau mungkin foto ini boleh nggak sih? Saya udah bisa gambar nih, buat jamaah nih, ya. Saya udah gambar Ustadz Maulana. Waktu masih kurus. Nanti kita minta penjelasannya ya. Setelah yang satu ini di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Kalau cuma gambar begitu. Jamaah. Alhamdulillah. Ngapain aku harus patung-patung segala? Ini sama itu kan lagi berdiri.